Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, seperti yang kita bicarakan sebelumnya di kelas, saya akan buatkan demo step by step untuk membuat pivot table, ya. Karena kemarin kan di kelas kita via Zoom ya, mungkin terlalu cepat ataupun teman-teman nggak bisa langsung ikuti ketika di kelas Zoom gitu. Karena itu saya buatkan demonya. Saya harapkan teman-teman bisa mencoba setelah saya demonstrasikan ini di rumah ya, untuk berlatih ya. Ada 3 materi yang saya sampaikan. Pertama adalah ini demo step by step, kemudian penjelasan mengenai pivot table fieldnya, kemudian ada pivot table option. Ini saya buat sesingkat mungkin materinya, nanti akan mungkin saya potong-potong ya. Mungkin untuk materi ini hanya saya buatkan sekitar 10 menit aja gitu, nggak lama, karena mungkin kalau terlalu lama nanti malah membuat fokusnya pecah gitu. Nanti saya pecah-pecah. Untuk 10 menit pertama adalah ini ya, pengenalan nih 3 materi ini aja. Oke, kita mulai ya. Ada dari tabel yang ada ini, terkadang kan kita dihadapkan di kondisi untuk membuat suatu laporan, dan kebetulan juga bisa aja datanya banyak gitu ya. Coba kita lihat, ini kebetulan datanya hanya 200, tapi di dunia pekerjaan mungkin sampai ribuan atau ratusan ribu, atau bahkan mungkin sampai jutaan data gitu. Karena suatu ketika bisa saja bos tiba-tiba meminta laporan penjualan selama 5 tahun ataupun 10 tahun tuh, dan kita nggak bisa membuatnya dengan cara manual gitu, akan memakan waktu yang sangat lama untuk membuat satu laporan. Nah, saya ingin memberitahukan bahwa di Excel ini kita memiliki satu fitur yang powerful untuk membuat ini, bisa membuat satu laporan yang sifatnya interaktif ya. Kita bisa membuat berbagai macam laporan sesuai dengan kebutuhan kita. Caranya adalah apa ya materi? Oke, demo step by step. Pertama adalah kita membuat pivot table ya. Demonya ini seperti ini. Ya, kita klik di salah satu tabel ini, di salah satu sel ini ya, maksudnya di atas bisa, di tengah bisa, ataupun di bawah bisa, ataupun kita select sekaligus dengan Ctrl A seperti ini. Kemudian kita insert, kemudian kita klik pivot table gitu ya, klik gitu. Tapi yang perlu diperhatikan, kalau kita melakukan klik di atas seperti ini, kita pastikan bahwa tidak ada data yang kosong, baris kosong seperti ini, ataupun kolom yang kosong seperti ini ya. Karena apa? Karena kalau kita klik di salah satu seperti ini ya, kita klik pivot table-nya, nah yang terselect hanya ini aja, karena sudah terpotong sama kolom atau baris yang kosong gitu. Jadi saya sarankan perhatikan dulu sebelum kita membuat pivot table, atau kita memang sudah familiar dengan datanya, tidak ada yang kosong, kita boleh langsung membuat gitu. Nah, di sini kita ada tabel kolom tanggal, tabel barang, supplier, jumlah, harga, dan total ya. Ini barangnya ada berbagai macam, cabai, kunyit, bawang merah, bawang putih, dan seterusnya. Ini ada nama supplier, kemudian jumlah ini adalah quantity ya, maksudnya mungkin ya, quantity. Kemudian ini harga satuannya. Jadi kalau di total sekitar ini ada rumusnya ini ya, perkalian jumlah dan harga, jadi total penjualannya nih. Oke, kita mulai ya. Kita klik salah satu, kemudian pivot table. Nah, di sini ketika kita klik pivot table akan muncul pivot table from table or range. Maksudnya kita pilih sumber datanya. Sumber datanya adalah tabel ini ya. Nih, ya, garis yang putus-putus ini adalah range datanya. Karena datanya bagus sampai bawah gini ya. Oke, ini ada new worksheet, dalam artian nanti akan muncul sheet baru di sebelah kiri ya munculnya. Ataupun kita buat di existing worksheet, maksudnya di sheet data penjualan ini.
Kalau kita pilih ini, kita tinggal menentukan sel mana yang kita akan letakkan laporannya. Di sini atau di mana gitu ya. Tapi saya nggak akan demokan seperti itu, tapi akan membuat new worksheet aja. Nah, sebelah kiri muncul nih sheet baru. Nah, di sebelah kanan ini ada namanya pivot table field. Nah, pivot table field ini adalah sebetulnya field ini adalah nama kolomnya ini, tanggal, barang, supplier, jumlah, harga, dan total ini ya. Kita lihat kembali ya. Nih, tanggal, barang, supplier, jumlah. Nah, kita ingin membuat laporannya dari apa? Dari keperluannya apa gitu. Misalnya saya ingin mengetahui penjualan barang, jenis barangnya, penjualan barangnya misalnya. Nah, kita tinggal select barangnya di row, kemudian totalnya di values. Nah, jadilah penjualan ini. Nah, selanjutnya saya akan coba jelaskan ini mengenai pivot table field ini. Pivot table ini ada 4 bagian ya, ada filter, kolom, row, sama values. Nah, kalau kita letakkan barang di row ini ya, nah berarti kita akan membuat, saya balikin dulu ini ya, saya kembalikan. Misalnya saya letakkan di row, apa yang terjadi? Nah, ini jatuhnya ke baris ini ya, di baris ke bawah. Nih, seperti ini. Dan kalau saya letakkan barang di kolom, akan menjadi kolom. Tinggal kita mau menghitung atau menganalisa, menampilkan datanya apanya, harga penjualan, penjualannya berarti kan total penjualan itu ya, ataupun jumlah atau kuantiti dari barangnya nih, bisa ditaruh di sini. Nah, kita kembalikan di sini barang, misalnya kita pengen tahu kuantitinya berapa. Oh, kuantitinya ini seperti ini ya. Kemudian total penjualannya kita tampilkan sini. Ini secara default akan membentuk angka seperti ini. Kita ingin membuatnya ada ribuannya, comma style ya, kita tambahkan sini, pemisah ribuan. Nah, kita tambahkan ini. Karena kalau 2 digit kita nggak pakai, bisa klik sini aja nih. Nah, ini sudah jadi pivotnya, laporannya seperti ini, laporan sederhana seperti ini. Ya, coba saya klik lagi. Oh, kalau kita klik ya, perhatikan teman-teman ya. Kalau kita klik, ini muncul pivot table field. Kalau saya klik di luar tabelnya, sini ya, hilang dia. Kalau kita klik, ya kalau kita silang, nggak muncul. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Tinggal klik kanan, tinggal di show field list. Nah. Ini jumlah barang ya yang kita ingin. Kalau bagaimana kalau saya ingin menganalisanya dari sisi suppliernya, barangnya kita keluarkan, tapi supplier yang kita masukkan ya. Ini penjualan per supplier berarti ini. Secara jumlah sekian, selama 2015, 2016, 2017, teman-teman. Oh ya, di sini ada centang nih, Defer layout update ya. Ini maksudnya kalau kita centang ini, klik ini, centang. Nah, kalau kita melakukan perubahan pada field ini, ininya tidak berubah. Terkadang kita dihadapkan jumlah data yang besar sehingga ketika memindahkan field ke dalam row atau kolom, terus muter-muter lama gitu. Untuk mencegah itu ya, di klik ini tombol defernya ya. Ini nggak berubah ya. Nah, setelah kita ubah ya, baru kita update nih, baru berubah dia. Kita kembalikan, kita masukkan lagi suppliernya ya. Oh, ini masuk ke centang nih, tinggal update, baru terjadi perubahan.
Nah, tapi kalau datanya sedikit nggak pengaruh ya, kita lepas aja, karena kalau kita masukkan pindah ke sini langsung cepat berubah ini, nggak karena berarti datanya sedikit ya. Itu adalah step by step, nanti kita lanjutkan yang lebih advance ya. Kemudian materi yang kedua adalah penjelasan pivot table fieldnya. Oh, tadi saya sudah jelaskan ya, ini pivot table field ini ya. Ya, yang harus dikuasain adalah ini nih, konsep kerjanya ini, filter, column, row, dan values. Nanti teman-teman coba di rumah untuk melakukan hal ini ya, sampai terbentuk seperti ini. Perhatikan saja, kalau sudah terbentuk seperti ini ya, teman-teman bisa melihat di sini nih, misalnya row itu barang tuh ada di posisi row, kemudian jumlah ada di values, dan total ada di values juga ini ya. Sedangkan ini adalah jumlah dari kolom ya. Ini maksudnya penjumlahan dari berdasarkan kolom, bisa juga kan penjumlahan berdasarkan row. Kalau kita geser nih penjumlahan value-nya bisa juga nih. Ya. Oke, untuk yang ketiga adalah penting untuk diketahui adalah pivot table option. Nah, kalau kita klik ke dalam ini, muncul juga ini tab analysis sama desain ini. Ini teman-teman boleh explore, nanti kita penjelasan lebih lanjut di mungkin penjelasan berikutnya. Yang saya ingin jelaskan adalah kalau kita klik kanan ya, option ini, pivot table option, ini penting untuk dikuasai. Karena di sini adalah settingan displaynya juga, ataupun hal-hal yang memang ingin kita setting ya. Baik itu penjumlahan juga ada di sini nih. Apakah totalnya kita mau hilangkan atau enggak nih. Misalnya kita ingin hilangkan grand totalnya dari kolomnya ini, hilang gitu ya. Kita tampilkan lagi. Saya mau bahas sedikit aja, ini nggak terlalu banyak mungkin supaya materi nggak terlalu menumpuk. Pertama adalah dari layout atau formatnya nih, karena seringkali ini kalau kita melakukan perubahan data ini, kalau merubah data terus kita melakukan update data, ini akan bergeser-geser nih, supaya menghindari bergeser, karena ini tercentang auto fitnya nih. Kita nggak usah centang agar bentuk kolomnya seperti ini, nggak berubah. Karena kalau nggak balik lagi kecil gini, menyesuaikan dengan ngefit gitu, ngefit sendiri ya, karena kita buat auto. Kita hilangkan autonya. Kemudian tampilan yang sering disukai sama orang banyak ya, sepengetahuan saya ini, kalau kita display pakai displaynya klasik. Nih perbedaannya ini. Perbedaannya mencolok kalau ada kita mau analisa dari dua sisi ya, misalnya dari sisi supplier dan barang ya. Misalnya kita masukkan supplier, bejo untuk ini ya. Tapi kalau kita kembalikan ya, ini kita nggak tampilkan displaynya yang klasik, akan seperti ini nih. Sorry, kok juga ya. Sorry, kita balikkan dulu. Mungkin karena sudah terklik ya ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita masukkan supplier di atas ini, akan membuat satu kolom lagi, beda dengan ini. Misalnya saya buat baru ya, pivot table. Awalnya kan seperti ini nih.
Kalau kita buat supplier barang gitu ya, nih di dalam satu kolom nih, karena dia masih belum klasik. Kalau kita klik klasiknya, kita akan tampilannya seperti ini. Ini kita hilangkan ya nih. Oh, kebetulan nih mungkin sudah terklik duluan ya. Ini nggak seperti ini jadinya nih. Dalam satu kolom gini ya. Kita kembali seperti ini ya. Kita balik lagi sini. Kemudian klik option lagi, apa lagi ya? Oke. Kemudian saya misalnya mau, yang penting untuk diketahui nih teman-teman ya. Setelah ini kan bentuknya summary ya, atau ringkasan laporan ya. Dan suatu saat misalnya si bosnya kan tahu ini penjualan untuk bejo ini 158, nah, dan ingin tahu rinciannya 158 mana data detailnya. Nah, untuk ingin mengeluarkan data detailnya tinggal double klik aja nih untuk di totalnya sini ya. Nah, ini muncul datanya untuk bejo aja. Nah, kalau ingin mau yang Tarno nih, ya, kalau ingin total keseluruhannya bisa juga. Jadi angka-angka yang ada di value ini itu bisa di double klik. Bisa juga double kliknya nggak di apa sih, dimatikan ya fungsinya nih. Yaitu di sini berarti di data show detailnya kita enable-nya nggak dicentrang, kemudian kita oke. Jadi pas ada orang yang double klik ini, ya ini nggak bisa keluar ininya, datanya seperti ininya. Nah, ini kalau sudah tampil ini kita delete nggak pengaruh ya. Delete aja. Karena kita bisa tampilkan lagi dengan double klik ini lagi. Coba kita tampilkan lagi ya. Kita enable. Nah, kalau ingin tampilkan ya double klik lagi aja. Misalnya kita yang jumlah ya. Yang Pak Inah ini deh ya, belum. Nih. Pak Inah. Kita cek jumlah perjualannya berapa ini secara total. Ini ya, di bawah sini ada 9971. Nih, 9971 sama. Atau dari totalnya ada 209. Kita bisa cek ini 209 ya. Nanti tinggal kita rapikan aja nih seperti tadi ya. Kalau kita mau cek nih 209 018 nih 20018 ini ya, sama. Oke, demikian teman-teman, sudah 15 menit saya demokan. Silakan mencoba, terus berlatih, karena dengan berlatih itu membuat kita cepat ingat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.